Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dulu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ayo Bu, dengar Bu. Dengarkan dulu ya. Pertama saya ingin mentalkhis. Mentalkhis itu meringkas yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibnu. Pertama, kita pastikan besok tanggal 8 itu dinamakan Yaumut Tarwiyah. Dan kita akan ke Mina setelah sholat Jumat. Kemarin para bapak nanya-nanya sholat Jumat bagaimana. Dengarkan dulu, jangan dulu mengomentari. Kita sholat Jumat di sini karena kita dapat sholat Jumat. Kemarin kan tanya-tanya bapak, kita sholat Jumat kalau kita pagi ke Mina itu tidak ada sholat Jumat. Berhubung kita di sini, ya kita ada ikut sholat Jumat di sini, artinya di masjid. Masa kita di sini terpisahkan juga, kita sholat sendiri-sendiri, ya. Karena kita sholat berangkat setelah asar, dan nanti bisa nggak apa-apa dijamak ya, biar nanti sholat asarnya tidak buru-buru. Kita jamak dengan waktu Jumat insya Allah. Nah, kemudian kita menuju ke Mina dan kita mabit di Mina. Ya. Tadi yang tidak berangkat ke Mina itu nanti ada catatannya, silahkan lapor untuk tidak ikut ke Mina dengan alasan syar'i yaitu sakit. Tapi jangan pura-pura sakit, ya, karena intinya ibadah adalah untuk kita, bukan untuk yang lain. Kemudian pagi-pagi kita menuju ke Arafah. Itu adalah inti dari semua ibadah haji. Al-hajju arafatun. Haji itu adalah Arafah, dan kita akan tinggal di Arafah, ya. Yang intinya nanti kita sholat zuhur dengan asar jamak takdim, 2 zuhur 2 asar. Setelah itu kita berdoa masing-masing, sudah dijelaskan dari kemarin, sampai mendekati waktu maghrib, atau setelah maghrib kita bergegas menuju ke Muzdalifah, ya. Dan kita jamak takhir di Muzdalifah maghrib dengan isya. Kemudian kita mabit bermalam, ya. Diusahakan kita tempat tidur agar kita lebih kuat untuk hari yang ke-10. Tadi opsi yang kita pilih, kita menuju langsung ke sini, yaitu ke tempat transit kita, ya, untuk kita beristirahat sejenak. Untuk tadi kalau kebetulan sebelum subuh, maka subuh di sini itu mungkin waktu-waktu itu relatif tidak bisa kita pastikan kalau jam-jamnya. Yang jelas kita ambil opsi kita ke sini. Kemudian untuk para bapak, kita masih tetap menggunakan kain ihram karena kita belum bisa tahallul, ya. Kita masih memakai kain ihram. Kemudian setelah kita persiapan di sini, kita menuju ke Haram untuk menunaikan tawaf ifadah, berikut kita sa'i. Jadi tawaf berikut kita sa'i. Tadi yang tawafnya dan sa'inya memakai didorong, itu silahkan daftar. Dan yang kuat itu tentunya opsi yang paling baik bagi kita adalah untuk tawaf ifadah dan sa'i dengan jalan kaki, ya. Kemudian setelah kita nanti tawaf dan sa'i, ya seperti biasa untuk kita mencukur rambut, ya. Yaitu bagi bapak-bapak yang ingin memilih paling sempurna, berarti dibotak, ya, dibotak. Bagi bapak-bapak yang mungkin memilih ya hanya untuk dicukur saja, berarti minimalnya 3 cm atau 2 cm. Nah, setelah kita menunaikan 2 perkara ini, boleh kita nanti kita pulang lagi ke sini dan kita boleh untuk nukar baju kita. Artinya tidak memakai lagi kain ihram. Bagi para bapak, kita ganti baju, ya, ganti baju. Kemudian kita nanti akan menuju ke Mina. Ya, dari sini, dari Hotel Prancis, setelah kita ganti baju, kita akan menuju ke Mina
untuk mabit di malam ke-11-nya. Berikut kita akan lempar jumroh. Jadi lempar jumroh bisa saja nanti waktunya sebelum maghrib dan bisa saja waktunya setelah maghrib. Dan insya Allah ya pendapat yang kuat juga boleh kita melempar jumroh setelah maghrib. Kemudian kemudian kita ke Mina dan kita mabit untuk yang hari yang ke-11 ya. Kemudian di hari yang ke-11 kita udah memakai pakaian biasa dan kita tinggal di Mina. Nanti masalah yang kembali lagi ke sini dan tidak mabit karena ada udzur atau merasa berat, nanti bayar dam, itu juga silakan daftar ke pengurus ya di sini. Nah, kemudian kita nanti tanggal 11-nya adalah lempar jumroh, yaitu jumrohul ula, wusta, kubro. Kita menyiapkan seperti kemarin sudah dijelaskan, yaitu 21 batu yang nanti biasanya udah dikasih plastik 77 ya, jadi tidak 21 wadah ya. Biasanya udah 77 insya Allah ya. Itu mungkin dilakukan oleh kita 2 hari, yaitu tanggal 11 dengan tanggal 12. Kemudian kita mengambil nafar awal, tidak nafar tsani. Kemudian setelah itu kita ke hotel transit. Nah, itu nanti mungkin ada perbedaan antara yang 27 dengan yang tanggal 6. Yang tanggal 27 kita tetap di sini, kita melaksanakan tawaf melaksanakan penyembelihan nanti, kemudian tawaf wada, kemudian kita bergegas pulang ke Indonesia. Yang tanggal 6 nanti ke hotel yang kita sama kemarin, yaitu ke Hyatt Regency. Itu yang kita pilih opsi untuk pelaksanaan haji di tahun ini lewat menghibah. Itu mungkin meringkas ya supaya tidak sulit tadi yang disampaikan oleh Pak Ibu. Kemudian apa yang saya ingin sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama memang betul bahwa saya sering keliling ya di berbagai negara. Bahasa orang-orang ke kita, orang Indonesia itu ramah-ramah, cuma leleh. Jadi itu mungkin yang harus dirubah oleh kita. Jadi kita harus on time, ya harus kita selalu tepat waktu dan tidak boleh berleha-leha ya. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, dalam ibadah tetap seperti yang saya katakan, al-itqan wal jaudah, berusaha kita menunaikan yang terbaik ya. Ya seperti kita juga ketika kita ingin dapat sesuatu dari orang, kita ingin mendapatkan yang terbaik. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, pahala yang besar, pahala yang paling mulia, maka seyogianya kita melakukan yang terbaik. Ada kaidah dalam Islam, dalam kaidah syariat, al-jaza'u min jinsil amal. Artinya pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tergantung juga jenis jerih payah kita dalam menunaikan ibadah itu. Semakin kita menyempurnakan ibadah itu, maka akan sempurna juga pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi seyoganya bagi kita ya memilih yang tentunya yang sempurna. Tapi di sisi lain tidak ada kaidah. Apabila ada sesuatu yang berat dan di situ ada rukhsah. Jadi kalau sekarang ada berat ya, kemudian kemungkinan juga akan terjadi sesuatu bagi kita, maka Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita ketika ada rukhsah, ketika ada kemudahan, makanya seyogianya, artinya bagi seorang muslim memilih yang paling mudah bagi kita. Kata Nabi SAW, ya aku selalu memilih yang termudah selama tidak melanggar syariat. Jadi kalau ada yang mudah, kita jangan memaksakan cari yang sulit. Ketika Allah memberikan kemudahan, ya pilih saja apa yang mudah bagi kita. Nah kemudian perlu kita juga pahami jika bertanya-tanya, ya mungkin kenapa kok begini ya, ini ada peraturan begini di Saudi di sini sekarang. Ya saya jelaskan kemarin bahwa pemerintah Saudi, dan itu tentunya kaidah Islam, yaitu himayatun nafas, yaitu menjaga ya tentang
jiwa itu adalah penjagaan yang lebih afdal dari semua penjagaan. Maka oleh sebab itu ada hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat, boleh ditangguhkan, boleh didahulukan mana, maka kita ambil yang lebih menjaga untuk jiwa kita bersama. Ya seperti tadi umpamanya karena cuacanya sampai 49 sampai 50, maka kita ambil yang termudah ketika Allah dan Rasulnya memberikan kemudahan kepada kita semua. Nah, kemudian di antara poin yang perlu kita juga pahami dalam ibadah haji. Ibadah haji ini udah saya jelaskan, ibadah yang berkumpul di sana semua jenis ibadah. Jadi yang pertama adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, tentunya ibadah hati adalah ibadah yang di sana isinya berkaitan dengan nilai keikhlasan yang kita lakukan. Jadi ibadah haji ini ibadah yang berkaitan dengan nilai ikhlas. Jangan sampai nanti ketika kita pulang ke Indonesia kita ditambah gelar KH Kiai Haji. Ya. Kalau haknya itu dibuang, itu hatta di undangan sampai tidak datang. Kenapa? Haknya dihilangkan. Itu kalau undangan itu tidak ada hajinya itu sampai ada orang yang tidak mau memenuhi. Maka di sini adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang kedua adalah ibadah tulisan, ibadah lisan, yaitu kita memperbanyak zikir. Oleh sebab itu zikir-zikir itu dihafal, zikir-zikir itu betul-betul dipahami, karena termasuk ibadah yang berkaitan dengan ibadah, yaitu lisan. Yang ketiga adalah ibadah badaniyah, ibadah berkaitan dengan fisik kita. Kita berjalan, kita tawaf, kita sa'i, ya kita bahkan mungkin berjalan. Ya tadi, jadi jangan terlalu ini. Kita sebutkan tendanya dekat ke Jamarot, katanya 100 meter. Nah terkadang mungkin mohon maaf ya, sebagian travel itu agak sedikit ngibul. Mohon maaf ya, 100 meter ya, 100 meter itu ke pintunya, maksudnya ke jalan itunya. Dari trek ini ke pintu itunya 600, ininya 400. Jadi 1 kilo gitu maksudnya. Ya kalau dari situnya ke sini ya 100 meter. Jadi kita tahu ya bahwa Jamarot itu kita berjalan lumayan 1 kilo lebih dari treknya situ, kemudian kita masuk ke dalam, kemudian dalamnya lagi itu sekitar 1 kilo. Berarti bolak-balik berapa? 2 kilo. 2 kilo. Berarti tetap kita membutuhkan tenaga. Fisik, tenaga. Dan ibu bapak harus sadar, harus ingat bahwa semua keringat kita, jalan kita, langkah kita, dan fisik kita, keluarnya keringat kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu terus harus punya nilai semangat ya dalam menunaikan ibadah ini. Kemudian yang keempat, termasuk ada ibadah maliyah, yaitu ibadah harta. Dan ibadah harta ini mencakup banyak sisi. Pertama, harta dari sisi uang yang kita keluarkan, mal, dari mulai kita berangkat dari Indonesia sampai kita pulang ke Indonesia. Ini adalah ibadah harta kita. Terus ada ibadah penyembelihan, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menggabungkan sholat dengan penyembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang paling sempurna, yang menggabungkan sendi-sendi semua ibadah. Maka dianggaplah orang yang menunaikan ibadah haji seolah-olah sudah menyempurnakan semua bentuk-bentuk ibadah. Bahkan ada ibadah-ibadah yang lain sebagai ibadah penyertanya. Seperti apa? Ibadah kesabaran. Sabar karena semuanya berkaitan dengan sabar. Sabar antri, sabar ke toilet, sabar makan, ya. Bahkan kita juga di sini kita semua di sini nasinya belum datang, semuanya antri. Yang di belakang tadi saya katanya udah duluan di sini kok. Yang baru datang jadi lebih depan. Ya, terkadang itu semua. Jadi para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pada intinya saya mengajak kepada diri saya dan para ibu untuk tetap semangat dan kita optimis bahwa kita bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan karena kelihatan udah pada lelah ya dan perlu istirahat. Saya cukupkan sampai di sini.
dan mudah-mudahan bermanfaat untuk memberi motivasi agar kita lebih semangat untuk beribadah. Amin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا